Yang merasa paling bahagia adalah karyawan kontrak penuh waktu, dan mereka dengan tingkat kehadiran yang relatif tinggi. Kekhawatirannya adalah para karyawan paruh waktu itu. Mereka berpikir bahwa jika mereka tidak menandatangani kontrak penuh waktu, mereka akan dapat bekerja sama dengan banyak perusahaan sehingga mereka akan memiliki lebih banyak sumber daya dan kebebasan. Namun mereka tidak menyangka bila terjadi sesuatu yang baik, perusahaan akan memprioritaskan karyawan kontrak perusahaan ini. Meskipun pekerjaan paruh waktu ini sangat tertekan, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Inilah harga kebebasan untuk tidak menandatangani kontrak. Sama seperti perbedaan antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap, manfaatnya tentu akan berbeda-beda. Selain itu, karyawan kontrak penuh waktu juga yakin tentang cara aturan ini diurutkan berdasarkan kehadiran. Lagi pula, kriteria penilaian terpenting bagi perilaku mereka untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan adalah kehadiran. Selisih harganya pun tidak terlalu jauh. Semakin banyak kehadiran, semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan bagi perusahaan. Ketika menghadapi hal yang baik, tentu saja yang lebih penting adalah memberikan prioritas kepada karyawan yang telah memberikan kontribusi luar biasa ini. Melihat semua orang tidak keberatan dengan keputusannya, Wendy segera berkata, "Biarlah Suster Lia mengirimkan angka kehadiran bulan lalu ke grup. Semua karyawan yang termasuk dalam 300 teratas dan tidak memiliki masalah dengan waktu akan mendaftar dengan Suster Lia dalam 10 menit, dan 100 suster dari 300 berikutnya juga akan memberikan perhatian lebih. Jika 300 orang pertama tidak dapat hadir, atau jika mereka tidak mendaftar dalam 10 menit, mereka semua akan dianggap menyerah, dan Anda semua akan memiliki kesempatan. Dapatkan kesempatan Anda orang-orang di daftar tunggu. Semoga berhasil." Gerakan Wendy sangat cepat. Melalui konfirmasi lebih lanjut dan penyaringan daftar personel, dia mengidentifikasi 300 karyawan dalam 10 menit. Kemudian, dia dan Mega memutuskan beberapa detail, termasuk slogan yang akan diteriakkan, spanduk yang akan dipajang, serta gerakan fisik dan waktu. Henzo sendiri sangat tidak puas dengan Wendy, tetapi setelah melihat bahwa dia sangat efisien dan profesional di tempat kerja, suasana hatinya sedikit mereda. Saat pesawat Henzo lepas landas menuju Jakarta, Wendy sudah mengerahkan stafnya. 300 wanita sopan bersiap untuk berangkat ke bandara dari berbagai tempat di kota. Setelah dia mengatur pekerjaannya, dia merasa bahagia seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Dia ingat ketika saudara iparnya Tama menyerahkan perusahaan etiket Sangmei kepadanya. Perusahaan ini masih dalam tahap awal, tetapi dalam waktu singkat, dia menjalankan perusahaan ini dengan cara yang layak. Bukan kinerja perusahaan yang semakin baik dan lebih baik dan skalanya semakin membesar juga. Tentu saja, dia juga sangat jelas bahwa alasan mengapa dia mencapai perkembangan dan kesuksesan yang begitu pesat terutama karena wajah Tama. Sekarang banyak bisnis yang diperkenalkan oleh Johan dan anak buahnya. Jika bukan karena mereka, tidak mungkin untuk mencapai jalur yang benar secepat itu bagi perusahaan. Memikirkan Tama, gadis di hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Dia sekarang memiliki kasih sayang yang dalam padanya. Meskipun dia juga tahu bahwa jarak antara dirinya dan Tama terlalu besar, begitu dia memiliki hal seperti itu, sulit untuk menghilang, bahkan jika dia tahu bahwa itu mustahil. Jadi, dia mengangkat telepon, setelah memikirkannya, ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi masih menelepon Tama. Pada saat ini, dia berada di Shangri-La, tiba-tiba menerima telepon dari Wendy, dan tidak bisa menahan sedikit terkejut. Hari-hari ini, dia hampir melupakannya. Awalnya, Nyonya Wilson masih memarahi Diana yang mencuri uangnya, dan meninggalkan Jakarta di balkon setiap hari. Tetapi hari-hari ini, wanita tua itu tampaknya memiliki banyak kendala dan dia belum banyak mendengar darinya.
Apa yang tidak diketahui Tama adalah bahwa status Wendy di keluarga Wilson sangat tinggi sekarang, dan dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di keluarga. Ini terutama karena wanita tua itu, serta ayah dan anak, Glenn dan Arkan yang terbaring di tempat tidur, sekarang bergantung pada Wendy untuk menghasilkan uang. Meskipun Nyonya Wilson terbiasa berkuasa sepanjang hidupnya, dia berpikir untuk memaksa Wendy menyerahkan uang kepadanya. Tetapi setelah Wendy menjadi pemilik perusahaan, karakternya jauh lebih keras dan idenya sendiri menjadi lebih ditentukan. Jadi dia segera menjelaskan kepada Nyonya Wilson tentang pembagian kekuasaan keluarga saat ini. Karena dia bertanggung jawab untuk menghasilkan uang dan menghidupi keluarga, dia harus memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini, dan orang lain harus mengikuti kata-katanya. Meskipun wanita tua itu tidak yakin, dia hanya bisa setuju untuk memberi makan keluarganya. Setelah Wendy menentukan dominasi keluarga, permintaan pertama yang dibuat adalah menghentikan wanita tua itu dari perselisihan dengan keluarga Tama. Nyonya Wendy tidak punya pilihan selain berhenti. Tama tidak tahu detailnya. Dia hanya tahu bahwa Nyonya Wendy tidak pindah baru-baru ini. Begitu dia berhenti bergerak, keluarga itu menghilang dari penglihatannya. Namun, meskipun dia terkejut, dia masih menghubungkan telepon dan bertanya dengan nada hangat, "Wendy, apa kamu mencari sesuatu untuk dilakukan denganku?" Wendy sedikit gugup, dan agak bersemangat juga. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian dan berkata, "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan?" Tama berkata dengan santai, "Aku tidak sibuk, ada apa?" "Saya dengan seorang teman di luar." Wendy buru-buru berkata, "Oh, lewat sini, sebenarnya. Aku tidak punya apa-apa, hanya ingin melaporkan kepadamu tentang situasi Sang Mei baru-baru ini." Tama tersenyum dan bertanya padanya, apakah perusahaannya baik-baik saja saat ini? Wendy buru-buru berkata, "Kakak ipar, perusahaan telah berjalan sangat baik akhir-akhir ini. Berkat Johan dan yang lainnya, bisnisnya relatif besar, pendapatannya relatif tinggi, dan jumlah karyawan meningkat." Tama tersenyum dan berkata, "Itu tidak buruk, saya harap Anda dapat terus berusaha untuk membawa perusahaan ke tingkat berikutnya." Wendy berjanji, "Kakak ipar, yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat perusahaan Sang Mei lebih besar dan lebih kuat. Ini akan menjadi perusahaan etiket terbesar di kota dan provinsi, dan tidak akan pernah mengecewakan harapan kakak ipar saya terhadap saya." Tama bersenandung dan mengingatkan, "Anda harus selalu ingat bagaimana Anda diganggu dan diperas oleh bos yang tidak bermoral. Ingatlah ini, Anda harus mengambil peringatan, jangan menjadi seperti mereka selamanya. Jangan mengeksploitasi karyawan yang bekerja untuk Anda, mengerti?" Wendy buru-buru berkata dengan serius, "Kakak ipar, jangan khawatir. Saya benar-benar bodoh sebelumnya. Tidak peduli bagaimana saya berperilaku, saya jauh lebih buruk. Tapi sekarang saya benar-benar berubah pikiran. Saya memahami bahwa hidup ini tidak mudah, jadi saya selalu terbuka dan jujur dengan karyawan perusahaan, dan saya memikirkan mereka di mana saja." Dengan itu, Wendy buru-buru berkata, "Misalnya, hari ini, saya menerima pesanan besar 1 miliar, dan pihak lain meminta 300 orang untuk pergi ke bandara untuk berpura-pura menjadi penggemar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.